Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Ya, saya harapkan adik-adik semuanya sehat ya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik ya. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, berikanlah hati yang penuh sukacita, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan semesta bernyanyi ya. Adik-adik, dari tadi pujian tadi kita bisa menyaksikan dan mendengarkan ya, siapa yang menciptakan alam semesta ini ya. Gimana caranya Tuhan menciptakan? Mari kita saksikan video berikut ini. Selama 6 hari berurutan, Sang Raja menciptakan dunia yang indah dan mempesona. Allah bersabda dan muncullah keajaiban yang Ia rancang. Pada hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Pada hari kedua, Allah menciptakan atmosfer bumi dengan langit biru yang kita lihat dan udara tak tampak yang kita hirup. Allah merancang langit dengan campuran gas pendukung hidup yang sempurna seperti oksigen dan nitrogen. Hari ketiga Allah bersabda, "Hendaklah daratan yang kering nampak," dan jadilah. Kemudian Allah berfirman, "Hendaklah tanah menghasilkan tanam-tanaman, segera rumput, tanam-tanaman, bunga-bungaan, dan buah-buahan mulai bertumbuh masing-masing dengan bijinya." Pada hari keempat, Allah memerintahkan matahari dan bulan untuk bersinar dan menandai tahun, bulan, dan hari di bumi. Ia juga menciptakan bintang-bintang. Hari kelima, Allah berfirman, "Biarlah air penuh dengan ikan dan binatang lain. Hendaklah langit penuh dengan berbagai burung." Dan jadilah.
Pada hari ke-6, Allah bersabda, "Hendaklah bumi memunculkan berbagai jenis binatang ternak, binatang-binatang kecil, dan liar." Allah membuat setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk mengembangbiakan jenisnya dan merawat anak-anaknya. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kedamaian memerintah. Pada mulanya semua binatang jinak tidak saling bunuh dan makan. Mereka makan tanaman. Keteraturan memerintah, seperti cara kerja jam, matahari akan menjaga jaraknya dengan tepat dari bumi. Bulan akan berganti dari bulan baru ke bulan purnama. Bumi akan mendaur ulang udara, air, dan sampahnya. Jika diperintah dengan baik, kerajaan bumi akan penuh dengan hal yang baik. Bumi akan menjadi rumah ideal bagi umat manusia. Setiap hari penciptaan menunjukkan seperti apa Allah itu. Hari pertama menunjukkan bahwa Allah suci. Ia murni seperti terang. Hari kedua, Allah Maha Kuasa. Ia menciptakan atmosfer. Hari ketiga, Allah baik. Ia menciptakan ribuan jenis makanan bagi kita. Hari 4, Allah setia. Matahari dan bulan tetap berada pada orbitnya masing-masing. Hari 5, Allah hidup. Ia menempatkan ikan di laut dan burung di udara. Hari ke-6, Allah kasih. Setelah Allah menciptakan binatang, tibalah saatnya untuk membentuk ciptaan yang akan Ia curahi kasih-Nya. Tibalah waktunya menciptakan makhluk yang bisa mencerminkan kekudusan, kuasa, kebaikan, kesetiaan, dan kasih-Nya. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Alkitab, ya. Apa nama lain dari Alkitab, adik-adik? Ya, firman Allah, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1a, Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, ayat 20 dan 24, kita berulang mendengar kata berfirmanlah, ya. Alkitab memberitahu kita bahwa hanya Allah itu cukup berfirman, adik-adik, untuk menjadikan bumi dan seisinya, ya, termasuk menciptakan kita manusia, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa firman Allah sangat berkuasa, ya. Pada saat kalian melihat pohon yang tinggi, ya, gunung yang menjulang tinggi juga, ya, itu menunjukkan apa? Kebesaran dan kehebatan Allah, ya. Nah, bagaimana cara Allah menunjukkan kebaikannya pada ciptaannya? Ia menciptakan biji-bijian, ya, untuk makanan burung, ya, kacang-kacangan untuk makanan dari hewan pengerat, ya, menciptakan rumput untuk sapi, untuk kambing dan domba. Ketika kita melihat bunga yang indah, itu menunjukkan Allah adalah Allah yang suka dengan keindahan, ya. Nah, ketika kita melihat sekeliling kita, ya, menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang sangat mengagumkan, ya. Nah, mari kita buka Mazmur 19 ayat 2 yang juga termasuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini, ya. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita memuji Allah karena dunia yang Dia ciptakan dan
Firman Allah menceritakan tentang Dia kepada kita. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan firman kepada kita yang memberitahu tentang Ia dan ciptaannya, ya. Apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan, adik-adik? Kita harus membaca dan merenungkannya. Gimana caranya? Membaca renungan yang sudah dibagikan kepada adik-adik, ya. Nah, dan membaca firman Tuhan. Meskipun satu hari satu pasal cukup, ya. Tetapi harus rutin setiap hari. Dengan firman Tuhan, apa yang kita dapatkan? Dengan firman Tuhan kita dapat mengerti akan apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk taat kepada firman Tuhan. Kita juga diminta oleh Allah untuk memelihara ciptaannya. Gimana cara memelihara ciptaannya? Ya, kalau kita misalnya melihat tanaman di taman, terus ada tulisannya, jangan menginjak rumput. Apa yang kita lakukan? Diinjak rumputnya? Jangan, ya. Kita harus memelihara ciptaan Tuhan dengan memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan di sekeliling kita, ya. Nah, Adik, mari kita mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Setelah itu kita akan melihat teman kita yang sudah menjawab pertanyaan 2 minggu yang lalu, ya. Soal kelas Indria. Nomor 1, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nomor 2, murid Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali adalah Petrus. Nomor 3, wali negeri Romawi yang
Pontius Pilatus. Nomor 4, tahanan yang mau dibebaskan adalah Barabas. Nomor 5, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia atau kita. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa sekali lagi ya. Ayat hafalannya jangan lupa ya, di Mazmur 19 ayat 2 ya. Tetap di video, terus di-share ke grup kelas Indria ya, seperti biasa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan mampukan kami untuk memelihara ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat mengikuti ibadah online ya.